Adik-adik dan papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum ibadah dimulai, yuk kita lihat panduan ibadah anak online berikut ini. Pilih tempat duduk yang nyaman, jangan sambil tiduran ya. Ikutlah menyanyikan pujian, berdoa, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan sambil makan atau ngobrol. Pakailah pakaian yang sopan dan rapi, seperti layaknya beribadah di gereja. Jangan pakai baju tidur ya. Dan yang terakhir untuk papa dan mama, hadirlah bersama dengan anak-anak untuk menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah saung yang kuat. Halo Kak Yeni. Halo. Baru ngapain nih? Ini loh, kita lagi ngafalin senam ayat. Senam ayat hari ini. Kalian mau ikutan? Boleh deh. Ya, mau ikutan Kak Ika. Sebelum itu kita sapa adik-adik dulu ya, yang Ya. ada di rumah ya. Ya. Halo adik-adik. Bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu dari GKI Karangsaru. Saya Kak Ika. Saya Kak Yeni. Dan saya Kak Aurel. Nah, adik-adik, sekarang kita mau senam ayat dulu ya. Yuk, kita mau bangkit berdiri. Kita hafalin senam ayat dari Ibrani 6 ayat 19. Adik-adik semua berdiri ya, ikuti kakak-kakak di sini ya. Ayo Kak Aurel juga ikutin ya. Oke, taruh dulu. Ya, taruh dulu. Oke. Hitungan Kak Ika. Oh iya. 1, 2, 3 gitu ya. Bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ulangi sekali lagi Kak Ika Oke, ya Kak Aurel ya. Ya, adik-adik kita ulangi sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, baiklah kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Kita juga akan berdoa. Oh ya, iya. Kak Ika pimpin doa ya. Yuk adik-adik kita berdoa, kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau beribadah online. Kami bersyukur sekali kami masih boleh beribadah walaupun di dalam rumah. Tuhan, jagai kami, berikan kami kesehatan dan juga keluarga kami. Kami berdoa untuk ibadah ini, tolong kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati kakak-kakak yang di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik kita sungguh bersyukur hari ini. Kita bersukacita ya Kak Ika, Ya. Kak Aurel, karena kita boleh bertemu kembali. Kita
kita sungguh bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang mencintai kita. Dan oleh sebab itu kita juga harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita pujikan lagu I Love You Jesus ya, bersama-sama dengan gerakan, dengan semangat. Kita harus selalu mencintai Tuhan Yesus ya Kak ya. Iya betul. Nah kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita punya Raja di atas segala raja, yaitu siapa? Tuhan. Ya, kita pujikan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja, kita semua anak raja. Ya Kak Aurel. Anak raja, kita semua anak raja, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita mau siapkan Alkitab juga ya. Iya. Oke, yuk kita pujikan lagu Alkitab, bukunya Tuhan. Iya. Yuk kita mau nyanyi Alkitab. Kak Aurel. Kesayangan Alkitab.
bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, adik-adik, Kak Chandra mau tanya, siapa yang adik-adik mau bersaksi dan bersedia bersaksi tentang Tuhan Yesus? Coba Kak Chandra pengen lihat, pengen tahu siapa yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Wah, good semua. Adik-adik bersedia dan mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau belajar satu tokoh, yaitu tokoh ini mau bersaksi adik-adik sampai dia mati. Nah, siapakah tokoh ini? Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari yang indah ini Tuhan izinkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang mau menolong setiap kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Chandra mau bercerita tentang satu tokoh yang mau bersaksi sampai dia mati. Siapa dia? Yaitu Stefanus. Ya, adik-adik ingat tentang Stefanus? Ya, minggu yang lalu Kak Anita bercerita kalau dalam gereja mula-mula dipilihlah 7 orang ya adik-adik untuk membantu para rasul. Ya, salah satunya siapa adalah Stefanus. Ya, Stefanus itu termasuk 7 orang yang dipilih oleh gereja mula-mula membantu para rasul untuk melayani janda-janda yang miskin. Ya, adik-adik, Stefanus semakin hari semakin belajar tentang firman Tuhan dan semakin adik-adik berkuasa karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia berkuasa dan banyak karunia yang dia miliki dan mukjizat-mukjizat dilakukannya dan semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab juga mencatat adik-adik, ada orang-orang Yahudi dari Kirene, dari Alexandria, dari Kilikia, dan juga dari Asia. Mereka bersama-sama adik-adik mendatangi Stefanus. Mereka bertanya kepada Stefanus, dan apa yang terjadi? Karena hikmat dari Allah, dari Roh Kudus, karena pimpinannya, Stefanus bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan orang-orang tersebut. Nah, adik-adik, orang-orang tersebut bukannya senang ya dijawab oleh Stefanus dan diberi keterangan tentang Tuhan Yesus, tapi apa? Mereka bersekongkol adik-adik. Dia tidak menyukai Stefanus. Nah, adik-adik, mereka ini bersekongkol memfitnah Stefanus. Dia berkata, dia mengajak teman-temannya, mengajak orang-orang menghasut tentang Stefanus. Dia berkata kalau Stefanus ini sudah mengatakan hal yang tidak benar tentang Musa dan tentang Allah. Nah, mereka orang-orang ini akhirnya apa? Dia mendatangi Stefanus. Dia membawa Stefanus ke hadapan mahkamah agama adik-adik. Nah, di hadapan mahkamah agama ini, Stefanus ini diberikan tuduhan palsu, ya. Mereka menghasut orang-orang untuk berkata bahwa Stefanus ini mengatakan hal yang tidak benar dan mengatakan menghasut sehingga orang-orang ini semakin marah kepada Stefanus ya adik-adik. Dia membawa ke hadapan mahkamah agama ini dan apa yang terjadi? Alkitab juga mencatat pada saat Stefanus dibawa ke hadapan mahkamah, dia melihat muka Stefanus ini seperti muka malaikat. Ya, dia sangat
berseri-seri seperti malaikat. Nah, adik-adik, mereka tidak menyukai Stefanus dan akhirnya apa? Dia memberikan saksi palsu tentang Stefanus. Bapak Imam Besar, engkau tahu bahwa Stefanus ini telah mengatakan hal yang tidak benar tentang tempat kudus ini dan tentang Taurat Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya imam besar ini berkata kepada Stefanus, apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang ini? Mereka semakin marah ketika Stefanus yang penuh Roh Kudus ini melihat ke langit, lalu berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan mereka akhirnya apa? Menyeret Stefanus dan membawa Stefanus ke luar kota, dan mereka melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Tapi luar biasanya, Stefanus tidak marah adik-adik, dan dia justru berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan Stefanus pun mengampuni mereka dan berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dalam keadaan seperti ini, dia dilempari batu, tapi Stefanus tetap mendoakan mereka, mengampuni perbuatan mereka, dan akhirnya matilah Stefanus. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Stefanus. Stefanus adalah martir Kristen pertama. Nah, adik-adik tahu martir itu apa? Ya, martir itu adalah orang yang bersedia dan berjuang karena imannya untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Chandra bertanya sekali lagi, siapa yang mau dan bersedia menjadi saksi-saksi Kristus walau dengan perjuangan yang sangat berat? Wah, hebat-hebat. Anak-anak semua boleh menjadi saksi dan mau bersedia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal. Nah, adik-adik, kita mau bersama-sama bernyanyi ya, melihat video ini bersama kakak-kakak dan adik-adik, dan Kak Chandra juga mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Kita sudah menyanyikan lagu tadi ya. Ya, sejak kecil kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Kita menjadi orang yang mau belajar untuk mengabdi
mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi sudah dengar ya dari Kak Chandra cerita tentang Stefanus. Pak Stefanus adalah murid yang setia, murid Tuhan Yesus, dan dia bersaksi sampai dia mati, ya. Dia tetap menjaga iman dia sampai dia meninggal. Nah, adik-adik kita mau aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Gampang kok. Adik-adik coba cari batu yang ukurannya agak besar ya. Lalu siapkan spidol. Nah, di batu ini kita akan menulis kata bersaksi. Sebentar. Kok susah ya? Oke, bisa. Kalau adik-adik belum bisa menulis, minta papa mama yang nuliskan ya. Kita akan tulis bersaksi. Gak susah. Oke, sudah Kak. Nah, oke. Nah, jelas nggak ya? Nanti kalau kurang jelas, adik-adik lihat gambar yang di layar aja. Tulisannya bersaksi. Dengan melihat ini kita mengingat cerita tentang Stefanus. Dia tetap mengikut Tuhan, dia tetap bersaksi walaupun akhirnya dia meninggal karena dirajam atau dilempari batu. Ya, nah adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa. Nanti setelah itu kita akan berdoa, doa Bapa kami, dan terakhir kita akan pujikan Bapa terima kasih. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar dan kami diingatkan kembali untuk kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersaksi, mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai kami sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh belajar dengan baik, dan kami semakin mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Memberkati kita semua. Memuji
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kak Betty akan memberikan penjelasan atau informasi mengenai pemberian persembahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sampai hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama-sama di gereja. Adik-adik masih harus beribadah secara online di rumah. Meski demikian, jikalau adik-adik rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka persembahan dapat dilakukan dengan cara serahkan persembahan tersebut kepada papa dan mama. Papa dan mama kemudian dapat menyerahkan ke pihak gereja dengan cara yang pertama, memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, persembahan tersebut dapat diserahkan melalui tata usaha gereja sesuai dengan jam kerja. 3. Persembahan tersebut dapat langsung ditransfer ke rekening-rekening gereja, yaitu di rekening Bank BCA, Bank Panin, Bank Mandiri. Demikian juga dengan persembahan Thanksgiving Day yang adik-adik telah kumpulkan selama ini. Persembahan tersebut juga dapat diserahkan langsung kepada pihak gereja dengan cara-cara yang telah Kak Betty jelaskan tadi. Tetapi jikalau adik-adik rindu mempergunakan uang persembahan Thanksgiving Day ini secara khusus untuk pelayanan kasih di tengah-tengah pandemi virus corona ini, adik-adik dapat menyerahkannya kepada pihak gereja secara khusus untuk pelayanan GKK, yaitu Gerakan Kasih Karangsaru, dengan cara demikian. Demikianlah informasi yang dapat diberikan mengenai tata cara pemberian persembahan bagi Tuhan.